warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sari, pengajar di Akademi Farmasi RC Pontianak. Untuk mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid, hari ini kita akan membahas tentang formulasi dan evaluasi sediaan semi solid. Nah, kita lanjutkan untuk materi perkuliahan kita hari ini. Kita akan membahas tentang formulasi sediaan semi solid ya, dengan evaluasi yang dilakukan terhadap beberapa sediaan semi solid. Kita ambil dari dua contoh jurnal yang melakukan formulasi dan evaluasi sediaan krim serta sediaan gel. Kita lihat satu persatu. Untuk jurnal yang pertama, ini jurnal penelitian yang dilakukan oleh Utari dan kawan-kawan tahun 2019. Utari dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang optimasi formula krim ekstrak rimpang kunyit Curcuma domestica dengan variasi konsentrasi setil alkohol sebagai agen pengental. Nah, kalau saya membahas tentang jurnalnya, mungkin bukan ranah saya untuk mengomentari jurnalnya ya. Yang hari ini kita lakukan adalah melakukan analisis saja terhadap formula serta apa evaluasi yang dilakukan terhadap sediaan yang telah diformulasikan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari abstraknya, penelitian yang dilakukan oleh Utari dan kawan-kawan ini dilakukan untuk memformulasi atau membuat formulasi krim dari ekstrak bahan alam ya. Jadi bahan alam yang digunakan adalah rimpang kunyit. Nah, krim dari rimpang kunyit ini diformulasikan sebagai obat atau krim obat luka dengan memvariasikan konsentrasi setil alkohol sebagai agen pengental. Nah, pada jurnal ini dibuat tiga formula dengan 3 variasi konsentrasi setil alkohol. Nah, kita lihat formulanya. Nah, ini adalah formula. Nah, untuk hari ini saya tidak menjelaskan satu persatu bahan ya, tidak mengupas satu persatu bahan, karena di minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah tuh bagaimana caranya membedah satu persatu sehingga kita dapat melakukan formulasi ya, formulasi sediaan. Yang pertemuan kemarin kita telah membahas tentang sediaan larutan, ada suspensi, ada sediaan sirup. Nah, kita membedah satu persatu bagaimana caranya kita menentukan sebuah formula. Sama ya dengan yang seperti yang kemarin. Untuk sediaan krim ya, bagaimana cara kita membuat formula sediaan krim? Kita harus tahu dulu bentuk sediaannya apa. Bentuk sediaan dasar dari krim adalah emulsi. Nah, sehingga kita harus memahami dulu dalam membuat sediaan emulsi, apa komponen yang menjadi krusial yang jika tidak ada komponen tersebut maka emulsi tidak akan terbentuk. Nah, itu adalah titik krusial dalam formulasi. Nah, kalau kita tahu krim adalah sediaan emulsi, maka di situ kan kita udah tahu bahwa titik krusial ada pada zat aktif. Zat aktif adalah zat yang memberikan khasiat, yang memberikan aktivitas, zat yang memberikan efek ya. Nah, ini bisa obat, bisa kosmetik, tetapi kalau kosmetik kita kan ada mata kuliah khusus tentang kosmetik, sehingga di sini saya memang concernnya atau lebih mengulik atau lebih mendalami tentang formulasi obat, di mana formulasi krim ekstrak kunyit ini ditujukan untuk pengobatan luka ya, pengobatan luka. Zat aktif, kemudian yang pasti ada karena emulsi, ada fase air, ada fase minyak. Ada fase air, ada fase minyak. Nah, untuk menyatukan fase air dan fase minyak maka diperlukan mak comblang. Mak comblangnya siapa? Mak comblangnya adalah emulgator. Nah, itu adalah komponen penting dalam sediaan krim. Ada zat aktif, ada fase minyak, ada fase air, dan ada emulgator. Yang berfungsi untuk menyatukan atau menghomogenkan fase minyak dan fase air yang tadinya tidak saling bercampur menjadi saling bercampur. Ya. Untuk pembuatan sediaan semi solid ya, karena udah jelas dari kalimatnya saja semi solid, hampir padat ya kan. Berarti dia mempunyai konsistensi yang mendekati padat. Oke. Jadi kan kalau kemarin sediaannya cair, larutan. Kalau sekarang ini dia berada di
setengah cenderung ke padat, antara liquid ke solid tetapi cenderung lebih padat dengan adanya viskositas atau kekentalan tertentu. Kalau kita lihat dari formula, itu kita lihat ya, ada bahan-bahannya, ada asam stearat, ada setil alkohol, ada adepslane, ada gliserin, ada parafin cair, ada spen 80, twin 80, metil paraben, propil paraben, vitamin E dan aquades. Nah, nanti silahkan di-download Hand of Pharmaceutical Excipient HP edisi terbaru ya. Kemudian boleh dibuka Farmakope Indonesianya, boleh dibuka buku-buku lainnya, misalnya buku Dispensing of Medication, buku Kenet, atau buku-buku yang lainnya, RPS, USP, Netherlands Farmakope, silakan dibuka ya untuk menelaah formula. Untuk menelaah formula. Dari judulnya tadi udah ketahuan bahwa yang divariasikan adalah konsentrasi dari setil alkohol, sehingga setil alkohol di sini fungsinya adalah zat pengental. Mengapa kok ada zat pengental? Zat pengental ini ditambahkan untuk membentuk suatu konsistensi tertentu yang mempunyai nilai nilai baik secara aplikatif maupun dalam bentuk sediaannya. Nah, kekentalan ini perlu dipertimbangkan untuk kalau secara estetikanya kemudahan pengolesan, kemudahan penyebaran, kemudahan dalam aplikasi. Nah, kekentalan juga nanti berhubungan dengan homogenitas dalam pencampuran zat aktif ke dalam basis krim yang telah kita buat atau yang telah kita persiapkan sebelumnya. Nah, untuk ekstrak etanol rimpang kunyit berfungsi sebagai zat aktif tadi ya, sebagai zat aktif untuk mengobati luka dengan konsentrasi 10%. Kenapa digunakan 10%? Ini biasanya itu didasarkan atas penelitian sebelumnya. Biasanya dilakukan uji pendahuluan ekstrak etanol rimpang kunyit secara in vivo, misalnya pada mencit, tikus atau kelinci yang dikondisikan luka, kemudian dilihat aktivitas, biasanya aktivitas dulu atau efektivitasnya sebagai obat luka. Setelah itu kita mendapatkan konsentrasi yang terbaik. Nah, itulah biasanya yang kita optimasikan lagi nanti ke sediaan ke dalam formula. Nah, nanti biasanya dari formula ini kita ujikan kembali untuk aktivitasnya. Apakah jika kita formulasikan dalam suatu bentuk sediaan, misalnya sediaan krim dengan dengan komposisi yang seperti ini, apakah masih dapat memberikan aktivitas sebagai obat luka. Kemudian kalau dilihat dari formulanya, dia menggunakan beberapa komponen emulgator ya. Di sini kita dapat melihat adanya spen 80 dan twin 80. Oke, yang digunakan sebagai emulgator. Kemudian beberapa bahan tambahan untuk fase minyaknya kita dapat lihat ada adepslane. Kemudian dia juga menambahkan gliserin ya. Cuma kalau gliserin di sini karena ini kan formula yang sudah jadi, kita harus membaca lebih lengkap di jurnalnya sebenarnya. Apakah penambahan gliserin ini sebagai emulien, humektan, atau dia membantu kelarutan dari ekstrak untuk fase awal pencampuran, kemudian meningkatkan kerja dari emulgator. Bisa saja seperti itu, tapi ini formula yang sudah jadi sehingga kita harus memang betul-betul menelaah fungsi dari komponen-komponen bahan yang ditambahkan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita mau bikin formula ekstrak etanol rimpang kunyit misalnya ya, mahasiswa mau bikin formula, maka harus telaah itu rimpang kunyitnya mengandung senyawa apa saja. Misalnya senyawanya kurkuminoid, harus dilihat tuh sifat fisika kimianya seperti apa, bagaimana ketahanannya terhadap pemanasan, bagaimana ketahanannya terhadap paparan sinar matahari, udara, bagaimana stabilitasnya pada pH tertentu, bagaimana kelarutannya gitu ya, sehingga kita dapat menentukan bahan tambahan yang diperlukan untuk formula.
Kemudian kita dapat melihat kombinasi pengawet yang digunakan yaitu metil dan propil paraben. Dua pengawet ini ditambahkan untuk mengawetkan baik di fase minyak maupun fase air. Metil paraben sebagai pengawet fase air, sementara propil paraben sebagai pengawet fase minyak. Hal tersebut didasarkan pada kelarutan dari metil dan propil paraben. Kemudian vitamin E. Dari formula ini dapat dilihat bahwa vitamin E ini ditambahkan pertama kemungkinan ya dari sifat antioksidan ekstrak etanol rimpang kunyit, sehingga vitamin E kemungkinan ditambahkan untuk mencegah oksidasi dari ekstrak etanol rimpang kunyit. Yang kedua juga ada bahan seperti adeflane, asam stearat ya, fase yang berada di fase asam lemak yang berada di fase minyak atau fase lemak. Ini kemungkinan juga dapat mengalami rancid acid atau reaksi ketengikan atau reaksi rancid acid yang menyebabkan perubahan secara fisika, biasanya menyebabkan perubahan warna dan bau yang terutama ya, bau yang tidak enak, sehingga vitamin E kemungkinan ditambahkan untuk mencegah oksidasi dari asam lemak maupun zat aktif dari pengaruh oksidasi. Aquades itu sebagai pembawa fase airnya. Nah, ini adalah komposisinya. Kalau kita lihat komposisinya itu Aquades cukup banyak ya, dari formula 1 maupun 2 dan 3 yang menunjukkan bahwa fase luarnya adalah fase air. Nah, kita balik lagi ya, dalam menentukan formula ini kita nggak bisa misalnya saya mau bikin krim dari ekstrak temulawak misalnya, ya udah saya ganti aja formulanya begini, saya ganti aja zat aktifnya menjadi ekstrak etanol temulawak. Itu tidak bisa dilakukan. Sekali lagi saya bilang bahwa tidak bisa mengganti zat aktif ngambil formula dari jurnal. Nah, itu fatal. Apalagi kalau sifat fisika kimia zat aktifnya atau ekstrak itu cukup berbeda signifikan, itu nggak bisa dilakukan. Jadi yang pertama dilakukan adalah menelaah sifat fisika kimia dari zat aktif, menentukan formula dasar dari sediaan yang akan kita bikin. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah melihat persyaratan, karakteristik, spesifikasi dari sediaan yang akan kita buat. Misalnya ya, sediaan krim itu harus mempunyai viskositas tertentu. Dia harus mudah di dalam pengolesan. Dia harus sediaannya harus lembut, harus merata jika dioleskan. Kemudian harus, kalau krim obat luka berarti dia dapat menyembuhkan luka. Kemudian apalagi, misalnya sediaan krim yang baik tidak lengket pada saat aplikasi. Nah, itu beberapa spesifikasi, beberapa persyaratan dari krim misalnya ya, yang nanti menentukan evaluasi. Jadi kan kita bingung mengapa dilakukan evaluasi A, mengapa dilakukan evaluasi B, itu didasarkan pada spesifikasi. Nah, sediaan krim yang baik harus memiliki pH sesuai dengan pH kulit, misalnya 4,5 sampai 6,5, tetapi harus mempertimbangkan pH stabilitas dari zat aktif dan bahan-bahan yang ditambahkan. Misal, dia harus memiliki viskositas tertentu. Maka dari kriteria-kriteria tersebut muncullah evaluasi. Dia harus punya pH misal 4,5 sampai 6,5, mempertimbangkan pH optimum dari stabilitas zat aktif yaitu 6. Maka kita harus lakukan uji pH atau evaluasi pH. Dia harus memiliki viskositas tertentu, anggaplah 2000 CPS sampai 4000 CPS. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan evaluasi atau pengujian terhadap viskositas. Dia tidak boleh melengket pada saat aplikasi. Maka kita lakukan evaluasi uji kelengketan. Kemudian dia harus menyebar rata setelah kita aplikasikan. Maka apa yang dilakukan evaluasinya? Kita lakukan evaluasi daya atau uji daya sebar. Krimnya ini harus misalnya penampilannya harus dapat diterima, warna, bentuk, dan aromanya juga dapat diterima, supaya yang menggunakan itu merasa nyaman untuk menggunakan krim tersebut. Maka kita lakukan evaluasi apa yang dilakukan organoleptis. Nah, kira-kira seperti itu.
Kenapa muncul evaluasi? Karena adanya persyaratan, kriteria, dan spesifikasi. Spesifikasi siapa yang menentukan, Bu? Spesifikasi yang menentukan adalah standar sesuai dengan CPOB, sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, sesuai dengan standar yang berlaku pada buku-buku atau literatur standar. Kalau begitu, spesifikasi kalau misalnya pabrikan itu kan pasti sediaan krimnya beda antara pabrik A dengan pabrik B. Ditambah dengan spesifikasi industri farmasi bikin sendiri spesifikasinya. Jadi kan spesifikasi itu sifatnya ada yang wajib, ada yang sifatnya sunnah gitu ya. Yang wajib adalah yang berdasarkan CPOB, SNI, POW standar, cara pembuatan obat yang baik, cara pembuatan kosmetik yang baik, cara pembuatan obat tradisional yang baik misalnya. Nah, kemudian Farmakope Indonesia ya, persyaratannya harus sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, atau buku-buku standar yang dipersyaratkan. Sunahnya apa? Spesifikasi yang kita bikin sendiri sebagai si pembuat. Misalnya kita mau bikin, dia harus kelembutannya mencapai berapa gitu dengan parameter yang kita tentukan sendiri. Misalnya dia harus mempunyai aroma yang misalnya tahan selama 8 jam. Itu spesifikasi yang dibikin oleh pabrikan, yang dibikin oleh si pembuat. Jadi pabrikan akan punya keunggulan yang membedakan produknya dari pabrikan lain. Walaupun misalnya krimnya sama-sama krim ekstrak rimpang kunyit, atau krim ekstrak temulawak, krim ekstrak papaya misalnya. Yang membedakan adalah spesifikasi dari pabrikan. Jadi kita bisa membuat spesifikasi sendiri. Nah, ini adalah cara pembuatannya. Dari formula tadi kita lakukan peleburan fase minyak. Kita leburkan. Suhunya berapa? 70 derajat Celcius. Bagaimana cara menentukan suhu? Cara pembuatan ini ada di buku-buku standar. Tetapi bagaimana kita menentukan suhu peleburan? Sekali lagi saya jelaskan, suhu peleburan itu didasarkan pada suhu lebur tertinggi dari fase minyak. Kita naikkan, misalnya suhu lebur tertingginya 60, maka biasanya kita akan melebur pada suhu 65 sampai 70. Nah, siapa saja yang dilebur? Yaitu asam stearat, setil alkohol, adeflanes, pen 80, parafin cair. Nah, ini adalah fase-fase minyak yang kita masukkan semuanya ke dalam gelas beker atau cawan penguap. Kemudian kita lebur pada suhu 70 derajat Celcius. Ya. Kemudian setelah lebur kita aduk, kemudian setelah agak dingin ya, kita baru bisa melakukan penambahan vitamin E dan propilparaben. Nah, itu kan campuran satu tuh, campuran fase minyak. Nah, kita kemudian buat lagi campuran fase air dengan cara memanaskan sebenarnya. Pada suhu yang sama, yaitu 70 derajat Celcius, apa yang dipanaskan? Twin 80, gliserin, ya, ditambah dengan aquades, kemudian kita masukkan metilparaben. Nah, ada baiknya metilparaben ini dilarutkan dulu dalam air panas, baru kita campurkan. Dapatlah kita campuran fase air. Kemudian pada mortir panas, kenapa menggunakan mortir panas? Untuk mencegah terjadinya penurunan suhu secara drastis. Nah, pada mortir panas ini kita akan memasukkan sedikit demi sedikit campuran satu atau fase minyak ke dalam campuran 2 atau fase air. Berarti fase minyak kita tambahkan ke fase air, digerus sampai membentuk massa krim yang stabil. Apa yang dimasukkan terakhir? Ekstrak kental rimpang kunyit. Nah, ekstrak kental rimpang kunyit. Nah, atau bisa saja ekstrak kental rimpang kunyitnya ini bisa saja kita campurkan dulu ke fase air yang telah mencapai suhu 40 derajat yang telah ditambahkan gliserin untuk mempermudah pencampurannya pada fase air. Baru ditambahkan fase minyak ke dalam fase air. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi, kalau dari formulanya dia menambahkan ekstraknya terakhir. Tetapi bisa saja misalnya kita bisa melakukan uji pendahuluan, kita campurkan ekstraknya ke fase air karena di situ sudah ada gliserin ya. Gliserin juga dapat berfungsi sebagai kosolven, membantu kelarutan ekstrak pada fase air, kemudian baru kita bentuk massa krimnya dengan mencampurkan fase minyak ke dalam fase air. Kemudian apakah bisa langsung dievaluasi?
Tidak. Biasanya kita lakukan dulu aging untuk memberikan kesempatan kepada emulgator menstabilkan dulu emulsinya. Nah, biasanya kita diamkan selama 24 sampai 48 jam. Kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasi yang dilakukan adalah organoleptis tadi ya, karena diperlukan spesifikasi tertentu ya, dalam baunya harus menyenangkan, tidak mesti wangi kalau obat, tetapi paling tidak terlalu mengganggu, warna yang menarik, bentuk dan tekstur yang sesuai, maka kita lakukan uji organoleptis menggunakan panelis ya. Kemarin ya sudah dijelaskan kalau panelisnya tidak terstandar, kita gunakan sebanyak 30 panelis. Kalau panelisnya standar, kita bisa gunakan sebanyak 6 panelis untuk memberikan penilaian terhadap bau, warna, bentuk, dan tekstur terhadap krim yang kita buat. Kemudian uji homogenitas. Kenapa dilakukan? Untuk menilai homogenitas dari campuran zat aktif serta bahan-bahan tambahan yang membentuk fase atau masa krim. Nah, apakah terutama zat aktif apakah sudah tercampur homogen dalam sediaan atau tidak? Maka kita lakukan uji homogenitas. Caranya, kita timbang 1 gram krim ya, 1 gram krim ya, di bagian atas, tengah, dan bawah. Jadi kita sampling nih bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Kemudian dioleskan pada kaca objek. Pada kaca objek kita kan mau melihat di mikroskop, artinya tidak 1 gramnya kita oleskan semua terlalu tebal ya, kita buat apus ya, tipis ya di kaca objek. Kemudian kita amati apakah terjadi pemisahan fase. Ada nggak pemisahan fase antara minyak dan air? Itu menandakan uji ini homogen. Tetapi bisa juga dilakukan uji homogenitas secara visual dengan menggunakan slide kaca. Jadi kita oleskan sediaan krim kita pada slide kaca secara merata dan tipis. Dapat kita lakukan pengamatan dengan bantuan sinar yang diarahkan ke slide kaca. Jadi di situ kita amati secara visual dengan mata apakah terjadi pemisahan fase atau tidak. Uji yang ketiga adalah uji pH, karena pembuatan sediaan krim itu harus memperhatikan pH dari kulit serta pH stabilitas dari zat aktif terutama. Nah, caranya adalah kita timbang 1 gram krim, kemudian kita encerkan, kita tambahkan, kita larutkan dengan 10 ml Aquades. Kemudian kita gunakan pH meter boleh, pH universal juga boleh. Kita celupkan. Nah, kalau kita menggunakan pH meternya terlebih dahulu kita lakukan kalibrasi. Nah, setelah pH meter dikalibrasi, kita celupkan ke dalam krim yang sudah kita encerkan tadi, sampai didapatkan angka yang menunjukkan pH krim tersebut. Kemudian dilakukan juga uji tipe krim. Nah, di dalam jurnal ini uji tipe krim dilakukan dengan melarutkan emulsi menggunakan Aquades. Ya, karena tadi fase luarnya kan air. Kita lihat dari konsentrasi paling besarnya. Nah, apabila sediaan tetap homogen, jika sediaannya tetap homogen pada saat kita melarutkannya dengan Aquades, maka dia memang benar. Tipe emulsinya adalah oil in water atau minyak dalam air. Karena fase eksternalnya berupa fase air. Karena fase eksternalnya air, maka dia dapat terlarut dengan air. Nah, sebenarnya uji tipe krim atau tipe emulsi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Nah, metode ini saya ambil di buku Lahman. Yang pertama bisa kita lakukan uji pengenceran. Caranya kita menggunakan zat warna yang terlarut pada fase air. Bisa kita menggunakan methylene blue ya. Jadi methylene blue emulsi kita encerkan dengan methylene blue. Jika zat warna tersebut dapat menyebar merata dan terlarut, maka ditarik kesimpulan bahwa emulsi tersebut adalah emulsi oil in water atau minyak dalam air. Keterbatasannya uji ini hanya berguna untuk emulsi yang cairan. Yang kedua, bisa kita lakukan uji warna. Caranya
Maaf ya, tadi uji pengenceran kok saya terbalik menjelaskan. Yang tadi saya jelaskan dengan methylene blue adalah uji warna ya, uji warna. Jadi saya ulangi lagi, untuk uji warna kita dapat menggunakan zat warna yang terlarut dalam air. Misalnya kita dapat menggunakan methylene blue. Caranya, zat warna padat yang larut dalam air hanya akan mewarnai emulsi minyak dalam air atau oil in water. Nah ya, atau kita dapat menggunakan zat warna yang hidrofobik atau terlarut dalam fase minyak, sehingga dia akan dapat mewarnai emulsi air dalam minyak atau water in oil. Pengamatan bisa dilakukan secara mikroskopik menggunakan mikroskop untuk membantu melihat kelarutan dari zat warna. Artinya gini, kalau emulsi minyak dalam air, kita gunakan zat warna yang terlarut dalam air. Di dalam pengamatan kita lihat bahwa zat warna tersebut terlarut dalam fase luarnya. Kalau emulsi air dalam minyak, fase luarnya fase minyak, maka kita gunakan zat warna yang terlarut dalam minyak. Maka zat warna tersebut akan melarutkan fase luarnya, yaitu fase minyak. Tetapi cara ini bisa gagal jika terdapat pengemulsi ionik. Maka uji warna dapat dilakukan jika kita menggunakan pengemulsi atau surfaktannya yang bukan surfaktan atau pengemulsi ionik. Uji pengenceran kita dapat lakukan dengan menggunakan fase luar. Kalau emulsinya minyak dalam air, maka kita gunakan Aquades. Kalau emulsinya air dalam minyak, maka kita gunakan fase minyak untuk mengencerkan. Kita dapat juga melakukan uji COCl2 atau kertas saring. Kertas saring kita jenuhkan dengan COCl2, kemudian kita keringkan, ya. Nah, warna biru akan berubah menjadi merah muda jika emulsi minyak dalam air ditambahkan di kertas saring. Jadi pertama-tama kertas saring kita jenuhkan dulu dengan COCl2, lalu kita keringkan. Warna biru kertas saring akan berubah menjadi merah muda jika kertas saring kita tambahkan emulsi minyak dalam air. Nah, uji ini bisa gagal jika emulsi tidak stabil atau pecah dengan adanya elektrolit. Kemudian uji fluoresensi. Nah, karena minyak berfluoresensi di bawah sinar ultraviolet, maka emulsi minyak dalam air akan menunjukkan pola titik-titik. Emulsi air dalam minyak, nah karena fase luarnya minyak, karena minyak dapat berfluoresensi di bawah UV, maka emulsi air dalam minyak akan berfluoresensi seluruhnya. Jadi uji fluoresensi ini kita lakukan di bawah sinar UV menggunakan lampu UV. Nah, kemudian yang terakhir kita dapat melakukan pengujian daya hantar, di mana kita menggunakan aliran listrik. Nah, jika fase luarnya air, ya, karena adanya zat ionik dalam air, maka arus listrik akan terhantarkan dengan fase luar air. Biasanya kita lakukan penghantaran menggunakan percobaan bohlam, menggunakan bohlam lampu. Jika lampu hidup, maka emulsi yang terbentuk adalah emulsi minyak dalam air karena fase luarnya air. Ya, dengan adanya zat-zat ionik dalam air dapat menghantarkan arus listrik yang menyebabkan nyalanya bohlam lampu tadi. Dapat gagal jika emulsi minyak dalam air itu mengandung emulgator non-ionik. Nah, uji selanjutnya adalah uji viskositas. Uji viskositas ini dilakukan dengan menggunakan viskometer Brookfield. Dengan melihat persyaratan berdasarkan standar nasional Indonesia, itu persyaratan emulsi krim yang terbaik adalah pada kekentalan 4000 sampai 40000 centipoise. Nah, caranya kita lakukan pengujian menggunakan viskometer Brookfield menggunakan spindle nomor 6 atau disesuaikan dengan spesifikasi alatnya dengan kecepatan 100 rpm atau rotary per menit. Setelah kita melakukan pengujian, nanti akan muncul berapa nilai viskositas dari emulsi krim yang kita buat. Apakah nanti dia memenuhi persyaratan SNI atau tidak. Kemudian uji yang terkait dengan uji viskositas adalah uji daya sebar.
Daya sabar ini dilakukan untuk melihat atau meramalkan pola penyebaran krim apabila diaplikasikan di kulit. Sebanyak 0,5 gram krim diletakkan di atas kaca yang telah dilapisi kertas grafik untuk memudahkan kita mengukur penyebarannya. Kemudian kita letakkan lagi slide kaca di atasnya. Kita biarkan selama 1 menit. Kemudian kita hitung luas daerah luas daerah krim yang mengalami penyebaran. Kemudian setelah itu kita lakukan penambahan beban berturut-turut 50 gram. Kita diamkan 1 menit, kita ukur berapa penyebarannya. Kemudian kita tambahkan beban 100 gram, kita biarkan 1 menit, kemudian kita ukur penyebarannya. Ditambahkan 250 gram, kita biarkan 1 menit atau 60 detik, kita hitung berapa penyebarannya. Nah, berdasarkan standar bahwa untuk sediaan topikal yang baik adalah yang mempunyai daya sebar dengan rentang 5 sampai 7 cm. Kita dapat melakukan pengukuran daya sebar dengan melakukan pengukuran beberapa titik. Apa yang kita ukur adalah diameter daya sebar, bukan jari-jari tapi diameter. Kan penyebarnya tidak bentuknya bulat, Bu. Iya, karena bentuknya tidak bulat maka kita sampling. Kita ambil beberapa garis. Misalnya kita ambil minimal kita ambil sebanyak 3 garis atau boleh lebih. Kemudian dari 3 diameter tersebut kita tambahkan, kita rata-ratakan, maka kita dapatkan rata-rata diameter daya sebar. Kita masukkan, lihat di standar apakah dia memenuhi persyaratan daya sebar 5-7 cm atau tidak. Nah, ini lebih jelasnya nanti dipraktekkan, ada praktek sediaan liquid dan semi solid. Kemudian uji daya lekat ya. Uji daya lekat dilakukan dengan menimbang 0,5 gram krim ya, kita oleskan pada gelas objek yang sudah diketahui luasnya. Kemudian pada gelas objek yang lain kita lakukan jadi kan kayak ditutup dengan gelas objek yang lain. Kemudian kita tambahkan beban 1 kilogram, kita diamkan selama 5 menit. Kemudian dipasangkan gelas objek pada alat uji, kemudian diberikan lagi beban seberat 80 gram. Kemudian dilakukan pencatatan waktu hingga kedua gelas objek dapat terpisah. Adapun syarat waktu terpisahnya kedua gelas objek tersebut adalah kurang dari 4 detik. Artinya dia tidak boleh terlalu meleket dan menempel pada kulit. Gitu ya. Nah, setelah kita melihat atau menganalisis jurnal tentang krim, kita melihat sekarang formulasi dan evaluasi gel. Ya, ibuprofen menggunakan Viscolam sebagai gelling agent. Penelitian ini dilakukan oleh Lucy Nurdianti yang telah dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Bhakti Tunasusada tahun 2015. Krimnya menggunakan zat aktif ibuprofen dengan melakukan variasi konsentrasi propilen glikol sebesar 10, 15, dan 20%. Ya. Nah, kita lihat ya, dari formulanya ibuprofen sebagai zat aktif digunakan dalam konsentrasi 5% bobot per bobot, kemudian menggunakan Viscolam Max 10 dengan konsentrasi 10%. Viscolam Max 10 ini terdiri dari sodium polyacryl dimetil taurat dan polydesen. Nah, itu adalah gelling agent ya. Gelling agent yang digunakan yaitu Viscolam. Viscolam ini adalah sudah kombinasi menggunakan sodium polyacryl dimetil taurat dan polydesen. Kemudian propilen glikol ya kita gunakan dalam beberapa variasi konsentrasi. Kita lihat ya. Kemudian menggunakan pengawet ya, pengawetnya juga dalam bentuk kombinasi bahan yaitu microcare
itu mengandung penoksietanol, etilparaben, metilparaben dan propilparaben sebagai pengawet ya. Di sini juga dilakukan penambahan gliserin. Kemudian ada triethanolamin 4%, kemudian Aquades. Kalau kita telaah di sini, ibuprofen akan dikembangkan, akan didispersikan menggunakan ibuprofen ini kan, didispersikan menggunakan gelling agent yaitu Visolamex 10. Kemudian kita lihat di cara kerja ya agar lebih mudahnya. Nah, dilakukan pembuatan basis gel. Visolam kita masukkan ke dalam gelas kimia yang kita kemudian kembangkan Visolam tersebut atau kita campurkan dengan menggunakan Aquades, kemudian kita aduk menggunakan magnetic stirrer. Kenapa digunakan magnetic stirrer? Untuk mengaduk, menghomogenkan dengan kecepatan stabil ya. Kecepatan yang digunakan 20 rpm, 20 putaran per menit. Kemudian dimasukkan zat aktif ibuprofen, kemudian juga dimasukkan propilen glikol. Bisa jadi propilen glikol yang digunakan ini sebagai kosolven, dilihat dari konsentrasinya ya. Kosolven yang membantu meningkatkan kelarutan ibuprofen dalam basis gel. Kemudian ditambahkan gliserin dalam sediaan. Bisa jadi gliserin ini berfungsi sebagai 5%, dilihat nanti di HOP-nya ya. Bisa jadi sebagai humektan atau emolien. Kemudian ditambahkan microcare. Microcare itu campuran dari beberapa pengawet. Kemudian dilakukan adjustment pH menggunakan TEA. Jadi triethanolaminum ditambahkan untuk meningkatkan pH, karena pH yang terbentuk dari campuran tadi cenderung asam. TEA ini pH-nya basa ya, sekitaran 10. Jadi adjustment pH menggunakan TEA untuk meningkatkan pH sehingga dapat mencapai pH stabilitas zat aktif dan pH stabilitas kulit. Kemudian penambahan TEA ini juga untuk menjernihkan sediaan. Nah, jadi ditingkatkan ditingkatkan pH-nya. Jadi kalau saya lihat di sini kenapa pencampuran dilakukan itu melihat dari ini kombinasi dari Visolamex 10 ya, ditambahkan TEA untuk meningkatkan pH plus untuk menjernihkan dari campuran gel atau basis gel yang terbentuk. Oke, kemudian kita lakukan penambahan atau dicukupkan volumenya atau beratnya menggunakan Aquades. Nah, ini adalah evaluasi yang dilakukan. Dalam formula ya, balik lagi untuk sediaan gel, maka yang pertama harus diperhatikan dalam formula gel itu kan harus ada zat aktifnya. Yang kedua, karena gel maka harus ada air sebagai pembawa. Harus ada karena gel harus ada gelling agent, zat pembentuk gel. Nah, 3 komponen itu adalah 3 komponen utama sediaan gel. Harus ada zat aktif, harus ada air sebagai pembawa, dan harus ada gelling agent sebagai pembentuk gel. Selanjutnya Bu, kenapa ada bahan-bahan lain yang ditambahkan? Nah, itu tadi bahan-bahan lain ditambahkan. Misalnya tadi ya ada pengawet. Kenapa pengawet ditambahkan? Karena sediaan gel mengandung konsentrasi besar air, dimana kita ketahui air dan gelling agent tersebut merupakan media pertumbuhan mikroorganisme, sehingga kita harus menambahkan pengawet yang sesuai untuk mengawetkan sediaan supaya tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme pada sediaan gel yang kita buat. Kemudian kenapa ditambahkan emolien atau humektan? Kenapa ditambahkan kosolven? Itu dilihat dari sifat fisika kimia zat aktif. Apakah dia terlalu sempurna dalam air? Jika tidak, kita dapat menambahkan kosolven serta gelling agent yang dapat meningkatkan kelarutannya dalam fase air. Kita juga bisa tadi ya, kenapa ditambahkan TEA? Itu dikarenakan pencampuran gelling agent dan zat aktif atau fase gelnya sendiri itu berada pada pH asam, sehingga kita memerlukan TEA untuk menjeste pH agar mendekati pH kulit, kemudian untuk menjernihkan
gelling atau basis gel yang terbentuk dari komposisi Visolem tadi. Uji yang pertama pada evaluasi. Nah, sebelum uji ya, tadi ya, kenapa evaluasi itu muncul? Karena adanya spesifikasi persyaratan dari sediaan gel. Gel itu biasanya dipersyaratkan harus lembut pada saat pengolesan, harus memberikan sensasi rasa dingin, harus homogen saat dioleskan, harus transparan. Kemudian harus memiliki konsistensi tertentu. Kalau gelnya dioles dengan cara aplikasinya diambil dengan tangan kemudian dioleskan di kulit, maka dia harus punya viskositas tertentu yang tidak mudah tumpah atau menetes pada saat kita aplikasikan. Nah, misalnya seperti itu. Ya, dia harus dapat mudahnya menyebar di kulit. Nah, dengan persyaratan daya sebar tertentu. Yang pertama kita lakukan uji organoleptik. Ya, kemudian kita lakukan tadi ya pengukuran pH dan viskositas. pH tadi mempertimbangkan pH stabilitas dari ibuprofen dan pH dari kulit, sehingga kita lakukan adjust pH. Karena di situ kita juga pada formula kita lakukan ada menggunakan alkalizing agent yaitu triethanolamina. Kita cek pH-nya pada pH 4-7. Kemudian kita ukur viskositasnya menggunakan viskometer Brookfield karena kita membuat gel dalam konsistensi yang lebih kental, bukan gel cair, dengan kecepatan 3, 5, 10, 20, 30 dan 60 rpm. Nah, kita cek berapa viskositasnya karena dia tidak boleh terlalu encer. Pada saat diaplikasikan nanti dia malah mudah menetes sebelum dioleskan pada kulit. Nah, pada jurnal ini 3 evaluasi saja yang dilakukan. Namun kita dapat melakukan tambahan evaluasi, misalnya melakukan evaluasi daya sebar. Kemudian melakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas gelnya bisa dilakukan menggunakan slide kaca yang pengujiannya dilakukan visual sama seperti krim tadi. Dioleskan pada slide kaca secara tipis dan merata, kemudian kita amati penyebarannya apakah homogen atau tidak. Jadi yang dilihat adalah pembentukan gelnya sudah homogen atau tidak. Gelling agent yang kita kembangkan, yang kita larutkan dalam air tadi, apakah sudah membentuk massa gel yang sempurna atau tidak. Yang kedua, kita melihat pencampuran terutama zat aktif ibuprofennya apakah sudah terlarut sempurna di dalam sediaan gel atau tidak. Menggunakan slide kaca dengan bantuan sinar kita amati secara visual, atau kita juga bisa menggunakan kaca objek. Kita lakukan pengolesan atau hapus sediaan yang kemudian kita lakukan pengujian atau pengamatan di bawah mikroskop, atau dapat kita lakukan pengujian homogenitas ya, dilakukan dengan cara pengujian menggunakan cahaya yang ditembakkan di sediaan gel. Jadi sediaan gel kita pindahkan dalam wadah kaca, kemudian kita tembakkan menggunakan atau kita sinari menggunakan sinar. Kemudian kita lihat sinar yang dibiaskan atau sinar yang dibiaskan atau yang diteruskan dari gel yang terbentuk, gel yang kita tembaki dengan menggunakan sumber sinar tertentu. Jika sinar tersebut dapat diteruskan, maka gel tersebut homogen dan tembus pandang atau transparan. Kira-kira seperti itu. Itu adalah uji yang dapat kita lakukan. Nah, mungkin ini saja untuk materi formulasi dan evaluasi sediaan semisolid. Sebenarnya masih banyak sediaan semisolid yang dapat kita bahas. Cuma pada materi ini kita ambil sampling untuk sediaan krim dan gel. Nah, mahasiswa silahkan membaca buku-buku literatur, disesuaikan. Jika ada misalnya materi yang tidak sesuai, boleh silahkan didiskusikan ya. Jadi bentukannya kita sharing, mahasiswa juga harus aktif sendiri untuk menggali sumber-sumber literatur ya. Balik lagi, sebenarnya nanti kita dapat melakukan lebih jelasnya itu kita belajar melakukan formulasi ya. Kalau di sini kan kita analisis jurnalnya. Nah, lebih enak lagi mungkin nanti ya di KTI, nanti kalian yang tertarik pada bidang ilmu teknologi farmasi, biasanya itu kebanyakan kita melakukan formulasi, membuat formula sediaan tertentu. Di situ kita akan merasakan pahit manisnya dalam melakukan formulasi, karena formula di atas kertas itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu kita lakukan
penelitian di laboratorium. Ya. Nah, sekali lagi dalam melakukan formulasi harus original pemikiran kita sendiri dengan melakukan telaah literatur studi praformulasi. Artinya kita tidak boleh menjiplak, kita tidak boleh memplagiat formula yang telah dibuat orang, apalagi sudah dipublikasikan dalam jurnal. Kita ambil formulanya lalu kita ganti zat aktifnya, itu namanya plagiarisme. Itu yang tidak boleh. Makanya orang bijak mengatakan peneliti itu boleh gagal, tetapi peneliti tidak boleh bohong. Maka dia harus jujur, tetapi harus bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya untuk membahas CPOB sediaan semi solid dan liquid. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.